untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Michael. Attention please. Oke. Attention please. Oke. Attention please. Oke. Stand up please. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ustazah. Good afternoon, students. Sit down please. Prepare for play please. Tangannya ditadahkan, kepalanya ditundukkan, berdoa yang khusyuk. Reciting the prayer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Haikal dan terima kasih teman-teman yang sudah mau berdoa pada siang hari ini. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? IPA. Berarti sekarang keluarkan buku IPA. Tiga. Dua. Siapa yang tidak mau keluarkan buku IPA? Kursi mana yang IPA? Di bawah Cisa. Keluarkan kursi. Kursi. Sekarang buka buku IPA-nya di halaman 72. Tentang apa di halaman 72? Nah, karena kita sudah memasuki waktu siang hari akan mempelajari tentang alam. Anak-anak di sini siswa-siswa Ustazah masih semangat atau enggak? Semangat enggak? Mau ice breaking dulu? Sebelum kita belajar, biar kita tambah semangat. Kita ice breaking terlebih. Semuanya berdiri. 1, 2. Di mana? Di kursi masing-masing. Kata, udah pernah ice breaking ini? Belum? Udah. Belum, Di. Udah. Ikuti dan ulangi. Itu lah kita kok kelihatan, yes. Kamu udah ya? Oh iya. Good. Level selanjutnya. Tarik. Level selanjutnya. Oh, ada ya? Ada masih ini dia. Lebih cepat. Tadi ada
bentang alam Alam yang sekitar. daerah Panas. biar semangat panas. Saya pelan. Nah, apa yang dimaksud dengan bentang alam di halaman 72? Ada yang mau membacakan? Ana, Jangan lupa terus. Inara, bacakan. Yang ada di buku dulu. Bentang alam Bentang alam menampilkan keindahan alam dan kehidupan sebagai bentang alam yang terdapat di mana memiliki keindahan dan keunikan sendiri. Nah, benar sekali. Bentang alam itu diartikan sebagai sesuatu yang kita lihat yang ada di permukaan bumi. Terbentang, luas. Bentang alam itu adalah permukaan bumi yang alami dari alam. Kalau alami dari alam berarti diciptakan oleh manusia atau oleh Allah? Allah. Benar. Bentang alam itu biasanya disebut dengan penampakan alam. Nah, banyak sekali kan yang bisa kita lihat di alam. Ada apa? Yang laut, laut, danau, sungai, hutan, gunung, apa kanan? Bukit, pegunungan, Gunung berapi. gunung berapi, Goa. pantai. Dataran tinggi. Nah, kalau kita lihat di buku teman-teman IPA, teman-teman, ragam bentang alam itu sangat banyak. Pertamanya mereka itu dibagi menjadi dua, lautan dan darat. Nah, kalau ada yang ada di buku itu ada pesisir. Pesisir ini berarti dekat dengan pantai. Dataran rendah itu perkotaan dekat sekitar kita yang bentuk permukaan buminya itu datar. Kalau dataran tinggi ada di mana katanya? Benar, di pegunungan. Kalau dataran tinggi belum tentu gunung. Di siapa pernah ke Curug? Bukit. Siapa pernah ke Kebun Teh Bayang? Nah, itu berada di tempat yang tinggi. Rasanya gimana? Satu tidak merasakan dingin di dataran tinggi. Tidak. Biasanya dataran tinggi. Betul. Terus yang ada perbukitan dan yang terakhir ada Nah, kata Inara yang tidak dingin banyak dosa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ustazah ada penjelasan lewat video. Mau menonton video tentang bentang alam? Syaratnya semuanya harus menyimak. Tadi yang dari Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung angan, oh indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam, sahabat kita, sahabatmu itu namanya si Alam atau apa, Pipo? BFF ku gak ada tuh yang namanya Alam. Bob, maksudnya Pipo adalah keadaan alam sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang kita sebut dengan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah contoh dari kenampakan alam. Di sekitar kita ada pantai? ada. Ada pegunungan?
Mana suaranya, Dak? Mana kita sekolah? Ini ada Cari kok. Jadi tadi apa? Sementara tadi yang sudah disebutkan di video, bentuk penampakan alam atau bintang alam yang dicontohkan ada apa aja? Gunung dan pantai. Siapa yang main dekat pantai? Siapa yang main dekat pantai? Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak penampakan alam loh. Masing-masing penampakan alam memiliki ciri khas sendiri yang mempengaruhi penduduk yang hidup di sekitarnya. Berarti kalau tinggal di sekitar pantai, kerjaan orang di sekitarnya kebanyakan adalah nelayan kan? Itu kayak Pak Patok dulu tinggal di pinggiran pantai. Yap, kalau yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita ini, tentunya banyak yang bekerja sebagai petani. Jadi penampakan alam itu hanya mempengaruhi pekerjaan, atau ada lagi gak ya? Mungkin mempengaruhi popularitasku untuk jadi YouTuber kali. Wuk. Penampakan alam dapat mempengaruhi ragam sosial budaya yang ada, Bong. Nah, popularitas pula yang akan dipengaruhi oleh ragam sosial budaya di tempat kita ini. Aku gagal paham nih. Bagaimana untuk ngebahas tentang penampakan alam ini? Nanti sore kita main di rumahku. Pas banget kan, lagi adem-adem seperti ini. Oke deh, sampai ketemu teman-teman. Oke. Nanti lagi kita belajar dulu. Jadi yang disebutkan dalam video tadi, apakah penampakan alam seperti itu pegunungan, pantai, terus tuh bukit, itu mempengaruhi pekerjaan masyarakat sekitarnya? Mempengaruhi nggak? Pekerjaannya berbeda-beda kan setiap tidak. Nanti kalau ada kota yang sendiri, pekerjaannya polisi semua. Ada. Jadi supaya gunung kalau ada seperti gunung berarti nggak hilangnya ini jadi tersisa. Iya. Oke, sekarang kita mengerjakan ya, bukan mengerjakan, tapi menggambar. Ada yang mau suka menggambar? Jadi tugasnya menggambar. Teman-teman semua bisa membayangkan penampakan alam atau bentang alam di permukaan bumi yang kalian tahu. Bisa gunung, bisa pantai, bisa apa lagi penampakan alam tadi? Bukit, dataran rendah, dataran tinggi. Siapa mau membantu sana bagian ada juga. Ada. Sudah dapat semua belum? Ada nih. Nih contoh yang mana? Berapa?
Sudah. Sudah semua dapat? Nah, di situ tertulis bayangkan teman-teman semua adalah seorang anak. Jadi gambarlah sebuah pulau impian kalian. Pulaunya itu mau ada gunungnya kan, mau ada pantainya. Boleh juga. Mau dikasih iana rumah-rumahnya kan. Ayo Pak, coba bayangin Pak, jadikan boleh, sesuai impian pulau impian kalian masing-masing. Pulau tapi ada penampakan alamnya. Oke, ada mau bola tikus. Ingin ada juga yang ada bisa alam bagusnya. Gunungan, pesisir pantai. Wih, pulau impian aku kenapa? Udah selesai. Boleh di sore itu ada apa? Memiliki berbagai ragam bentang alam yang kalian ketahui. Di sini belakang ya. Tiga tahun saja enggak Mbak. Kenapa nak? Ada yang sudah selesai? Ada aku pengen di pulau impian nanti ada. Ada gunungnya, ada pantai. Ada pulau Matahari. Gak ada gantinya, Sel, kalau mau ke Sel. Wait.
Kuda ke arahnya sih, Sa? Apa sih tadi kita semua? Itu apa? Gambar lantai. Big. Sudah tahu? Gambar pantai ya. Iya. Awas basah. Ini apa? Iya, ada gak punya bakso kan? Baksonya dari Biawati. Itu nah, Ini bakso lagi bintang. bentar lagi tambah jangan tahu. Enggak ada. Sisir. Kelas 2 alas. Nah. Berarti waktu antum berkurang gambarnya, Sel. Nah, sudah selesai. Mursi nggak mau gambar. 2 menit lagi sana tunggu ya. Kita mau melanjutkan. Itu udah bagus, Pak. Ini udah banyak ini. Ini apa aja, Nak? Apa aja? Ini apa? Mulai gambar dulu. Udah, Cabir. Yang sudah boleh Coba ceritakan dulu ke saya. Ini apa aja kalau Ibu sudah lakukan? Cantik ya. Oke, terima kasih. Sudah, Nar? Ya, Pak. Ini tengok. Oke, sudah semuanya. Harus berimajinasi dong. Oke, sudah semuanya baik. What?
Wah, bagus banget ya. Nah, jangan dulu bang. Iya, makanya sih. Tuh. Balik ke misalnya bang. Bawa. Dasar udah Where's your name? Ayo Marcel udah saya bilang. Oh, tadi mana ya? Ayo, gue.
Nanti dilanjutkan lagi Haikal. Ayo Kal. Sudah. Kalau di rumah biasa. Bisa, aku masih nulis-nulis itu, Sob. Oke, sudah bisa attention please. Oke, selanjutnya buka bukunya halaman 72-73 tadi. Nah, di sana tertera ragam jenis bentang alam, ada pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, terus perbukitan. Apa tadi yang saya sebutkan tadi? Pegunungan. Kalau di pesisir biasanya profesi masyarakatnya jadi apa aja kalau di pantai? Nelayan. Coba baca di buku ada apa aja? Ada nelayan, petani garam dan petani tambang. Kalau di dataran rendah apa aja? Masyarakatnya kerja apa Nabila? Pekerja di sektor industri, ada yang tahu itu apa? Pekerja di sektor industri itu adalah orang-orang yang biasanya bekerja sebagai pegawai kantor, di pabrik. Kalau di dataran tinggi, selanjutnya ada ini apa? Perbukitan biasanya di situ pekerjaan masyarakatnya jadi apa? Pariwisata. Karena di bukit biasanya ada pariwisata untuk pemandangan alam. Terus yang terakhir ada pegunungan. Pegunungan tidak jauh beda dengan dataran tinggi karena dia kan di atas lebih tinggi gunung biasanya karena pegunungan itu menghasilkan abu vulkanik. Kalau gunung meletus dia menghasilkan abu vulkanik kan? Nah, abu vulkaniknya itu bisa membuat tanah menjadi subur. Kalau tanahnya subur, kita bisa berkebun. Biasanya kalau di dataran tinggi itu ada kebun apa aja? Kebun teh. Terus berapa lagi? Ada kebun stroberi. Kebun teh. Oke, sekarang semuanya berdiri lagi. Salam respect. Ayo berdiri. Sekarang kita mengetahui pekerjaan yang ada di dalam Mana, Yaser? Nanti kalau ditahu kayak gini. Siapa yang tahu langsung pada hari Minggu? Yaser. Sekarang kita nyanyi pada hari Minggu.
Nah, oke, lanjutkan. 4, 5, 6. Sekarang yang tadi menunjukkan 1 kumpul dengan yang nomor 1, 2 kumpul dengan yang nomor 2. Anak boleh, kita boleh.
mana? Pesisir. Mana gunting tadi? Petani padi. Banyak mana gunting? Banyak lagi. 3 menit lagi. Kami mana? Bisa Yo. itu bisa disobek lagi. Kami mana? Oh, ada yang kamu sudah. Petani garam itu di mana? Soal gampang itu di mana? Biasanya kalau di pegunungan. Di mana? Jakarta. Serius, Pak. Yang satu pesan jadi, Pak. Perhatian. Ciri-cirinya udah ditulis belum? Gunting. Itu kan ciri-cirinya dulu. Ciri bentang malahnya. Woi, itu kita harus ditulis dulu ciri-cirinya baru nempel. Dalam besar. Tempel sini kan? Tempel sini. Mana tadi? Tapi tulis ciri-cirinya. Woi, Fahmi mana? Fahmi gambar.
Udah berapa jam? Dikit lagi 1 jam. 1 jam aja baca. Udah 1 jam tuh. Ya ulat, sudah silakan kembali ke kursinya masing-masing. Baik, Alfa. Ayo kanan-kanan. Yang sudah di kursinya, baru silakan kerjakan latihan soal sebentar menyelesaikan. Situ ada boleh dekat-dekat cewek, anu nggak balik. Kelompok Kaulat 1. Mana? Mana lagi? Silakan kerjakan kertas yang ada di atas meja. Yang sudah baik bukan. Dan ini pedagang. Udah.
Panggil aja si Gaga. Boleh begitu ya. Jadi yang alam yang kita pelajari hari ini itu sangat berkaitan
berkaitan dengan Pancasila. Silakan. Ada yang tahu? Sila kelima. Jadi tentang alam yang kita pelajari pada hari ini. Marcel, mau teman-teman tahu? Sila pertama tentang Tuhan yang Maha Esa. Karena tentang alam itu, kenapa tentang alam, permukaan alam, pemandangan alam itu diciptakan oleh Allah. Siapa Tuhan kita yang Maha Esa? Allah. Nah, selain berkaitan dengan selain pertama, juga berarti berkaitan dengan kebesaran Allah. Berarti bentang alam, permukaan alam, pantai, gunung, itu tanda kebesaran Allah yang Allah cipta. Apa dah gambarnya? Terima kasih Kak. Jadi hari ini kita mempelajari tentang apa? Tentang alam. Tentang alam. Oke. Sudah mendekati jam pulang? Sudah habis? Aikal udah? Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini tentang alam dan profesi masyarakat. Nanti pulang dari sekolah jangan lupa dibacalah. Dan tidak lupa. Ana mau ya. Gimana mau baca? Ana mau main, Za. Gimana mau baca? Jadi Ana mau belajar kita sudah mau selesai. Ayo rapikan tempat duduknya masing-masing, bukunya. Oke. Aikal bersiap pimpin dulu. Attention please. Oke. Attention please. Oke. Attention please. Oke. Let's say alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. The closing prayer. Oke, terima kasih Aikal sudah membuat doa dengan ya. Happy pembelajaran pada hari ini. Happy. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi